Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk tidak akan pernah, barang siapa yang Allah sekalian tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, jujur. Pasti Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu bersama-sama dari rujukan utama umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Midarani finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, kesempatan Jumat ini kita akan kenang apa yang terjadi Jumat yang lalu. Baru saja umat Islam merasa terpukul dengan kejadian yang terjadi di New Zealand. Dua masjid umat Islam pada saat akan sholat Jumat dimasuki oleh para teroris untuk membunuh kaum muslimin yang sedang akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati di hari Jumat dalam keadaan mau ibadah dan dibunuh oleh orang kafir, sehingga mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan mati di hari Jumat, yang dalam hadis yang sahih kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun yang mati di malam atau hari Jumat akan selamat dari fitnah kubur. Tidak lagi pertanyaan malaikat di kuburan, karena dianggap mereka tidak butuh ditanyakan lagi. Dan juga orang yang mati syahid akan mendapatkan banyak sekali keutamaan, sebagaimana kita akan sebutkan pada kesempatan kali ini. Judul kita saat ini teman-teman sekalian adalah berita gembira bagimu para syuhada, dan betapa cemburunya kami yang belum menyusul. Saudaraku seiman, mungkin ada orang-orang yang membenci Islam, berfikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah, dan kami akan tinggalkan Al-Quran, atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada,
tidak menambah kecuali keberanian pada mereka. Tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid. Tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Al-Quran. Dan kami makin yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, mungkin sebagian keluarga korban bersedih. Bukan hanya sekitar di New Zealand. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal, dibakar di Myanmar, di China. Berapa banyak korban di Palestina. Dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah subhanahu wa ta'ala memiri para syuhada. Selalu dalam sejarah, kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, perang Badar, perang Uhud, Fathi Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain, termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi SAW. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa yang datang setelahnya, sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina, beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak panah dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadah itu. Di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja. Dan seterusnya, sesemua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad, kemudian memang betul-betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahadah itu. Meninggalnya Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim di perang Uhud, karena mereka sudah bertekad dari malam harinya, berdoa sepanjang malam tidak tidur, berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari satu sisi mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih, tapi sisi yang lain kami cemburu melihat mereka karena telah mendapatkan syahadah. Betapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhada akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al-Imran ayat 133, mulai dari situ sampai ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama di sini dikatakan kejarlah. Kata para ulama tafsir, kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga, termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup. Di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri mereka yang segera berlumba-lumba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga, di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang banyak memfitnah, menggibah, tapi dia justru mengontrol emosinya, dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, atau mereka menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Artinya taubatnya nasuha, mereka taubat dari zina, dari riba, dari bohong, mereka tidak mengulanginya lagi. 136.
ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu akan diberikan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137 Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, maksudnya peraturan-peraturan Allah. Siapa yang patuh selamat, dan siapa yang durhaka akan dihukum. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada Namrud di Babilonia di Irak, sampai hari ini di Google tinggal diketik peninggalan Namrud akan keluar semua sisa kerajaannya. Fir'aun di Mesir, dan sekian banyak kaum 'Ad yang ada di wilayah Iram, dan juga masih ada peninggalan kaum Thamud di wilayah Madain Saleh di Saudi. Allah SWT mengatakan selanjutnya ayat 138, hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini benar-benar penerangan bagi seluruh manusia, bagi yang mau berakal dan membacanya, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan 139. Ini yang saya ingin ditiberatkan pada kejadian apa yang terjadi itu. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan justru dengan ancaman terorisme seperti ini lalu masjid jadi kosong, kalian tidak mau baca Quran. Justru ini cambukan untuk kembali kepada agama Allah. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, maksudnya orang-orang muslim, jika kamu benar-benar beriman. Allah mengatakan 140-nya, iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dan jika seandainya di perang Uhud, ayat ini turun pada perang Uhud, seandainya di perang Uhud kamu mendapatkan luka hai muslimin, sesungguhnya kaum kafir juga di perang Badar telah mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata ulama tafsir, khusus ayat 140 ini berarti orang-orang yang mati syahid Allah pilih secara khusus karena ikhlas niat mereka. 141-nya waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Semua kejadian yang menimpa orang muslim apapun sifatnya akan jadi pembersihan dosa mereka, dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. 142 am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan menguji siapa yang paling ikhlas, yang siap untuk membela agama Allah, maka Allah akan pilih mereka. 143-nya walaqad tamannawna walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kalian mengharap mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Kata para ulama tafsir, pada saat Nabi SAW dan para sahabat pulang dari perang Badar, maka seluruh orang-orang yang selamat dari Badar bercerita bagaimana malaikat hadir di perang Badar, bagaimana para syuhada tersenyum, bau badan mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi pada saat mereka meninggal. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah penasaran, dan pada saat terjadi perang Uhud, perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, mereka semangat sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami pun ingin mati syahid. Pada saat terjadi perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Di awal peperangan mereka menang, di tengah-tengahnya mereka dikalahkan. Walaupun setelahnya di perang Hamrat Asad mereka memenangkan peperangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu banyak kesempatan untuk mati syahid. Orang-orang kafir tinggal menusuk orang-orang muslim, bahkan memutilasi mereka. Allah mengatakan, bukankah dulu kalian mengharapkan mati syahid? Sekarang depan mata, kenapa kalian tidak buktikan itu?
Lalu Allah mengingatkan satu empat-empatnya, tidak ada keraguan bagi seorang muslim apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan Allah. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang utusan. Apakah jika dia wafat dan dibunuh, kamu murtad dan kembali ke agama lain? Atau ke belakang, murtad dari agama Islam? Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya pada saat itu ada berita yang disebarkan oleh Ibnu Qami'ah, seorang kafir, naudzubillah, yang telah membunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia menyebarkan isu kalau dia membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat sempat drop pada saat itu, termasuk Umar bin Khattab pun duduk di tanah meletakkan pedangnya. Nanti setelah lewat seorang sahabat yang mulia, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, yang kemudian dengan kencang dia memicu kudanya menuju ke pasukan kafir sendirian. Maka Umar mengatakan, wahai Anas, kau akan pergi ke mana? Dia mengatakan, demi Allah wahai Umar, aku mencium bau surga ada di sana. Aku mencium bau surga ada di sana. Tinggal aku menerobos orang-orang kafir dan mereka membunuhku, aku akan masuk surga. Lalu Umar mengatakan, wahai Anas, bukankah Rasulullah SAW telah dibunuh oleh orang kafir? Kata Anas, kata Umar, kalimat itu tiba-tiba membangkitkan semangat kami kembali. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW telah terbunuh syuhada sebagai syahid di medan perang ini, maka bangkitlah kalian untuk syahid bersamanya. Maka kata Umar bin Khattab, dan bersama juga dengan Mu'adz bin Jabal, bersama dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dua sahabat yang terkenal keberaniannya, menyusul sampai kata Sa'ad radhiyallahu anhu, yang pada saat meninggal dia arsy-Nya Allah goncang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami berusaha mengimbangi Anas bin Nadhr dan kami tidak mampu. Dan pada saat meninggal ditemukan hanya potongan-potongan badannya saja yang dikenali oleh adik perempuannya. Lalu Allah mengatakan 145 menjelaskan kepada kita, bagi muslimin yang masih takut untuk mati, apalagi mati syahid, ini semua adalah ketakutan yang dimasuki oleh waswas syaitan, karena memang orang pasti akan meninggal pada saat itu. Tapi mulialah orang yang meninggal syahid itu sendiri. Allah mengatakan 145-nya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sanajzi syakirin. Siapa, semua jiwa, semua yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Kita biar keluar berperang, biar berhadapan sama musuh, biar lagi dalam keadaan bagaimanapun tidak akan mati kecuali ajalnya sudah datang. Sebagai ketetapan yang telah Allah tentukan waktunya. Barang siapa yang menghadapi pahala dunia, dia hanya ingin mengejar kehidupan dunia, niscaya kami berikan kepadanya kebaikan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami akan berikan kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. 146-nya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama, mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, yang patuh. Mereka tidak merasa menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya, wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang dianjurkan dibaca dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti bagi orang-orang mukmin yang sedang diuji. Tidak ada doa mereka pada saat mereka sedang menghadapi musuh, menghadapi cobaan, kecuali mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya kalau kami takut, berarti ampuni dosa kami itu ya Allah. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 148, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149-nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang beriman, andai saja datang kepada kalian teror, ancaman, apa saja, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu yang tadinya mau menanamkan rasa takut di tengah-tengah umat Islam, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. 150-nya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi ketahuilah, ikuti Allah saja,
Allah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Kita tutup dengan 151-nya yang Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Dan akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Saudaraku seiman, orang-orang yang mati syahid banyak sekali. Bisa mati di medan perang, bisa juga mati dengan cara yang lain. Sebagaimana cukup banyak ditanyakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabatnya, siapa yang kalian anggap orang mati syahid? Maka mereka mengatakan yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. Ketahuilah, siapa yang meninggal kena penyakit perut, siapa yang meninggal kena penyakit taun atau pes, dan siapa yang meninggal karena membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, maka semua itu dihitung mati syahid. Orang-orang yang memiliki keutamaan dalam syahadat, teman-teman sekalian, saya tutup dengan dalil-dalil ini adalah diantaranya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Allah menjamin bagi orang-orang yang berperang di jalannya dan tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin jihad di jalanku, kata Allah. Dia beriman kepadaku dan membenarkan para rasulku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan membawa kemenangan berupa pahala dan harta rampasan perang atau ghanimah. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang terluka dalam perang fisabilillah, melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan luka seperti semula, warnanya warna darah, sementara baunya bau minyak kasturi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, sungguh selamanya aku akan tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti setiap kavaleri di jalan Allah atau pasukan jalan Allah. Namun saya tidak mampu atau aku tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan, padahal mereka kecewa jika tidak ikut berperang bersamaku. Dan yang demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya saya ingin atau aku ingin sekali berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh. Hadis yang kedua, riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani. Kata Nabi SAW, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsa. Seorang yang mati syahid itu di jalan Allah tidak merasakan sakitnya mati dibunuh kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit oleh semut saja. Mungkin kita lihat peluru itu menembus tubuh mereka, merobek atau bahkan dimutilasi. Pada saat perang Uhud pun terjadi seperti itu. Tapi itu semua cuma pemandangan kita yang masih hidup. Bagi mereka tidak rasakan lagi, karena mereka hanya melihat malaikat mencabut roh mereka, dan orang beriman, kata Nabi SAW, ruhnya lebih mudah keluar daripada air dari mulut kendi. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara minal karamah. Tidak ada, kata Nabi SAW, seorang pun yang masuk surga namun dia suka untuk kembali ke dunia padahal dia hanya memiliki sedikit harta di bumi, kecuali orang-orang yang mati syahid. Dia sangat berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang lalu terbunuh hingga 10 kali karena dia melihat keistimewaan karamah mati syahid. Ini hadis Bukhari Muslim. Artinya orang-orang yang mati syahid tadi kemarin terjadi Jumat lalu di masjid di sana, ataupun di Cina yang sempat dibakar, di Myanmar yang dibantai, mereka berharap kembali ke dunia bukan untuk kembali kepada keluarga dan pekerjaan mereka, makanan kesukaan dan pakaian mereka, atau rumah atau kendaraan kesukaan mereka, tapi berharap kembali yang pada saat ditembak itu, pada saat dipenggal lehernya, pada saat dibakar, itu yang mereka inginkan, kembali untuk terbunuh lagi, kembali untuk terbunuh sampai 10 kali, karena mereka sudah terbuka matanya melihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang keempat, hadis riwayat Muslim, kata baginda Nabi SAW, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ketahuilah, siapapun yang terbunuh atau mati syahid di jalan Allah, maka semua dosa telah dihapuskan darinya kecuali hutangnya saja.
Itulah sesuai sejalan kata Nabi SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan rezeki. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis selanjutnya, dan ini perintah agar kita berharap bisa dikaruniai mati syahid. Dua buah hadis yang mirip satu sama yang lainnya. Kata Nabi SAW dalam hadis pertama riwayat Imam Muslim, man talaba syahadata sadiqan a'utiya atau u'tiyaha walau lam tusibhu. Artinya, barang siapa yang memohon syahadah, mati syahid dengan jujur, betul-betul dia berharap kapan dibutuhkan, kapan Allah kasih, dia terima dengan ikhlas, maka dia akan diberikan pahala mati syahid walaupun dia tidak mati syahid. Hadis yang selanjutnya, dan hadis ini penutupan dalam bahasan kita, adalah hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sa'ala Allah syahadata bisirq ballakahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur dari hatinya, niscaya Allah akan menyampaikan dia ke jenjang syahadah walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Oleh karena itu saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya ini satu sisi kesedihan bagi keluarga-keluarga para syuhada, tapi sisi yang lain kita yang belum dikaruniakan mesti memahami ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan kita berharap penutupan hidup kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahadah ini. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Dia Maha, atau Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad, wahai kaum muslimin, yakinlah dengan janji Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan dalam masalah itu. Salah satu pondasi asas agama kita adalah yakin terhadap apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Kita harus yakin dengan beriman dan beramal saleh, semua akan kita terima pahalanya dan tidak akan pernah Allah pungkiri janjinya. Dan kita harus yakin siapapun yang membangkang kufur dan durhaka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ini konsep dasar yang dibangun oleh Nabi SAW 10 tahun pertama, bahkan selama 23 tahun berdakwah di Madinah, di Mekah dan di Madinah, ditanamkan ke kalangan para sahabat sehingga lahirlah kader-kader umat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, yang sudah lagi tidak melihat apapun rintangan depan mereka untuk menuju ke surga. Hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku seiman, di mana ada waktu yang Allah khususkan untuk diterima doa, dan ada dua buah hadis. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa di hari Jumat kecuali Allah ijabah, dan kejarlah pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diqomahkan salat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua yang memahami masalah ini. Juga hadis yang kedua riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah. Dan perbanyak doa, kejarlah selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan dua waktu yang mulia ini, karena kita berada di salah satu waktu yang mulia itu, maka kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah pasti akan mendengar dan mengijabahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau mendengar kami kerana Engkau maha mendengar, mengetahui gerak-gerik kami dan niat kami kerana Engkau maha mengetahui, dan Engkau maha melihat kerana Engkau melihat semua apa yang kami lakukan. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini melaksanakan kewajiban yang Engkau bebankan kepada kami kecuali kerana ingin mencari ridha-Mu. Maka kami memuji-Mu sampai Engkau ridha ya Allah, dan sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, kami memohon kepadamu istiqamah di atas agamamu. Hidup kami penuhi dengan keimanan dan ketakwaan, dan jadikan semua takdir kami kebaikan, dan tutuplah hidup kami dengan syuhada.
Ya Allah, kami mohon agar Engkau jadikan negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan juga kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, karuniahi kami pemimpin-pemimpin muslim yang adil, bertakwa kepadamu, takut kepadamu dan berharap akhirat, sehingga memakmurkan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan lunasilah utang-utang negara kami ini semudah-mudahnya, dan bukakanlah seluruh rezeki dari seluruh penjurunya, dan jadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara yang lain. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami dimanapun mereka sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di China, dan dimanapun yang sedang terancam. Ya Allah, terimalah para syuhada mereka, ikhlaskan niat mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan yang terakhir, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azza wa jalla rabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah dan tunduk kepada hukumnya, maka Dia akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, Dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah ada amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.